Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Muidiani, NPM 2359201084. Di sini saya dari kelompok 2 dengan anggotakan saya sendiri, kemudian Jessica Rizani, Anissa Aprilia, Reina Alriza, Aisyah, kemudian Anti Susanti. Di sini kami menganalisis yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan laptop. Di sini kami mencari referensinya melalui GitHub, software GitHub, yang mana telah dikembangkan sebuah aplikasi sistem pakar yang sudah tersedia di GitHub, yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan laptop. Di sini ada terlihat ya di sini ada foldernya, yaitu ada 5 folder. Ada admin, CSS, database, gambar, user. Kemudian ada filenya juga. Jika kalian ingin mencoba untuk menjalankan aplikasinya, kalian bisa klik kode, kemudian kalian download zip. Setelah kalian download zip, kalian bisa langsung ke Visual Studio Code-nya. Kemudian judul tadi kan sudah jelas ya, yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan laptop yang kami ambil. Nah, pada judul itu mempunyai tujuan, yaitu tujuan dari sistem pakarnya yaitu untuk membantu pengguna mendiagnosis jenis kerusakan laptop berdasarkan gejala yang dialami, kemudian memberikan solusi awal sebelum melakukan perbaikan ke teknisi. Jadi kita tuh sistem pakar ini berguna untuk mendiagnosis terlebih dahulu kerusakan laptop, kemudian berdasarkan gejala yang dialami, kemudian memberikan solusi. Sistem pakar ini memberikan solusi awal, solusi sebelum perbaikan tuh ke teknisi. Jadi sistem itu memberikan solusi terlebih dahulu. Kita tuh nanya tuh kerusakannya apa gitu kan. Kemudian nanti sistemnya merespon dan memberikan solusinya. Jadi kita tahu ya sebelum kita ke tempat perbaikan laptop atau teknisi atau servis laptop juga. Jadi kita tahu apa tuh masalah dari laptop tersebut gitu kan. Masalah dari kerusakan laptop ini apa gitu. Jadi kan kita lebih tahu ya lebih dahulu. Kemudian permasalahan yang di bidang permasalahan atau bidang yang diselesaikan oleh sistem pakar yaitu tadi kan. Kita harus mengetahui dulu penyebab kerusakannya itu apa gitu kan. Kemudian terkadang juga pengguna ini langsung pergi tuh bawa laptopnya rusak langsung pergi tuh ke servis tanpa mengetahui tuh apa rusak dalam laptop ini rusaknya kenapa gitu kan sebabnya itu kenapa tuh kadang-kadang langsung pergi aja ke tukang servisnya sebaiknya kita tuh harus mengetahui dulu rusaknya kenapa gitu kan melalui sistem pakar ini dapat membantu kita untuk memberikan diagnosis awalnya berdasarkan gejala yang kita alamin sebelum kita ke teknisi. Kemudian di sini ada metode atau teknik inferensinya. Di sini kami menggunakan for one chaining. Bisa saya tunjukkan sebentar. User hasil. Nah, di sini terlihat jelas yang mana pada inferensinya menggunakan for one chaining ya. Tuh, jelas ya. Nah, kita lihat gejala aktifnya ya. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman. Di sini kami bisa menarik kesimpulan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, kemudian ini juga menggunakan PHP natif ya. Jadi dia tidak menggunakan framework, jadi menggunakan PHP natif. Dia tidak menggunakan framework. Kemudian Bootstrap, kemudian MySQL, database-nya pakai MySQL, dan tools-nya ini menggunakan Exam dan Visual Studio Code. Kemudian cara kerja sistem pakarnya, di sini kami sudah menarik kesimpulan yang mana user login, kemudian masuk menu diagnosa, kemudian memulai diagnosa, memilih kemudian gejala itu dikirim ke sistem, kemudian sistem menerima, mesinnya menggunakan inferensi atau current chaining, yang mana mesin itu memproses semua gejala yang kita pilih, kemudian dicocokkan menggunakan rule yang dicocokkan, kemudian database-nya mencari kerusakan yang sesuai, apakah benar atau tidak gitu ya. Kemudian sistem menampilkan hasil diagnosanya dan menampilkan solusi. Setelah itu kita langsung running sistemnya mungkin ya. Sebentar. Sebentar ya namanya.
Nah, sistemnya sudah muncul ya, sistem pakarnya sudah muncul, ini tampilan awalnya, tampilan awal sistem pakar diagnosis kerusakan perangkat laptop. Lalu kita langsung saja login. Nah, di sini jika kalian sudah mempunyai akun atau username dan password, kalian bisa langsung saja login. Kemudian jika kalian belum mempunyai, kalian bisa register. Karena di sini saya sudah mempunyai, bisa langsung saja login. Karena saya sudah mencoba ya, riwayat diagnosanya. Di sini halaman dashboard awal juga setelah login ya. Nah, di sini kita langsung melakukan diagnosa kerusakan, kita langsung mulai. Dan di sini kita bisa memilih ya, gejalanya apa. Nah, mungkin ini saja yang kita pilih gejalanya ya. Kemudian kita langsung diagnosa. Setelah kita diagnosa, muncullah hasil diagnosanya yang mana pada gejala yang kita pilih yaitu layar tidak tampil gambar, gerakan kursor tidak stabil, blue screen, dihidupkan agak sulit, baterai laptop cepat drop, fitur gesture tidak berfungsi, laptop di charger malah mati, touchpad tidak merespon, dan touchpad sering freeze saat digunakan. Nah, hasil dari gejala yang kita pilih, kemudian muncul hasil diagnosanya yaitu kerusakannya mungkin touchpad ya. Kemudian solusinya yaitu periksa driver dan konektor touchpad atau ganti jika rusak. Kemudian di sini bisa mengulang diagnosa, bisa cetak hasil ya. Kemudian bisa simpan ke riwayat tuh. Kalau kesimpan data berhasil simpan riwayat kita oke saja. Kemudian kita kembali ke awal. Nah, di sini bisa terlihat ya, riwayat diagnosanya ada nih blue screen juga, ini RAM gitu kan. Kemudian ini touchpad. Langsung saja ke penjelasan search kodenya. Dapatkan saja mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian file koneksi PHP. Kita lihat di koneksi PHP, yang mana pada codingan ini, yaitu koneksi PHP, itu untuk berfungsi menghubungkan aplikasi dengan database ya, atau MySQL-nya. Semua data kan, contohnya seperti gejala, mana ya, seperti gejala, kerusakan, solusi, kemudian aturan yang diambil, aturan, kemudian uh, banyak ya mungkin koneksi ini gunanya. Kemudian melalui koneksi ini juga atau tidak ada koneksi, tidak adanya koneksi ini, sistem itu tidak dapat melakukan proses diagnosa. Jadi kalau nggak ada codingan koneksi PHP ini mungkin dia nggak bisa bakal mendiagnosa kerusakan laptop ya. Kemudian ada file diagnosa PHP yang mana pada file diagnosa PHP ini kita bisa melihat nih contohnya ya. Nih, kita bisa melihat berfungsinya untuk mengambil data gejala, nih contohnya gejala dari database dan menampilkan kepada pengguna dalam bentuk pilihan gitu contohnya. Kemudian gejala dipilih, pengguna akan dikirim ke proses diagnosa. Jadi setelah kita memilih gejala, kemudian dikirim tuh gejala kita, kemudian diproses dan didiagnosa. Selanjutnya ada file hasil PHP ini. Nah, di sini di hasil file hasil PHP ini tadi ada menggunakan teknik atau metode inferensi foreign chaining ya. Di bagian sini gejala aktif ini mungkin pada bagian ini sistem akan menerima gejala yang dipilih oleh pengguna mungkin ya. Kemudian menyimpannya sebagai fakta yang dipilih oleh pengguna lalu sistemnya memproses ya apakah dia benar apa tidak gitu kan. Kemudian di bagian sini juga ada query untuk mencari aturan yang cocok berdasarkan gejala aktif. Nih, di sini juga mungkin sistem bisa membaca ya aturannya karena dia menambahkan ID kerusakan, kemudian nama, solusi, aturan ya. Mungkin dia bisa membaca, sistemnya bisa membaca tabel aturannya, kemudian kerusakannya apa, dan memberikan solusi untuk mencari aturan yang sesuai dengan gejala yang kita pilih atau yang dipilih oleh pengguna gitu ya.
dan di sini juga ada hasil diagnosanya, codingan hasil diagnosa atau, eee, IPAN juga bisa ya, yang di mana pada codingan ini dia bisa menemukan aturan yang sesuai karena kita tambahkan codingannya ya, ada hasil diagnosa, kemudian ada ID kerusakan, kemudian ada kerusakan, solusi, gejala yang cocok, apa kira-kira ya. Kemudian juga sistem itu lalu menyimpan dengan nama kerusakannya apa beserta solusi. Jadi, nanti sistem menampilkan kepada pengguna sesuai dengan, aturan yang telah disusun oleh sistem atau yang sudah tersimpan ya di database. Jadi itu kadang alur alur datanya itu begini ya alur datanya. Pengguna itu memilih gejala tuh pada halaman, file diagnosa, nih. Kemudian data gejalanya itu dikirim ke file hasil. Kemudian file ini menggunakan, koneksi PHP juga tuh, butuh koneksi PHP juga untuk mengakses database-nya. Kemudian, sistem itu melakukan pencocokan dengan aturan menggunakan metode foreign chaining, seperti yang di hasil ini, menggunakan metode foreign chaining. Kemudian setelah ditemukan kerusakan menggunakan teknik foreign chaining ini, dengan kerusakan yang sesuai, kemudian sistem menampilkan hasil diagnosa beserta solusinya ya. Itu alur kerjanya ya. Dan kenapa juga saya bisa menjelaskan dari ketiga file, contohnya kayak koneksi, kemudian diagnosa, dan hasil, itu karena ketiga file ini merupakan bagian inti dari proses sistem pakar. Contohnya tuh kayak koneksi PHP, dia menghubungkan aplikasi dengan database-nya. Kalau nggak ada koneksi ini, nggak bakal bisa mencoba untuk mendiagnosa kerusakan laptopnya. Kemudian harus perlu diagnosa HP juga, PHP. Nih, diagnosa file diagnosa itu karena file ini dia menerima semua input atau gejala dari pengguna. Jadi kita tuh di bagian diagnosa itu menerima inputan gejala apa aja yang dipilih pengguna, gejala apa aja yang menjadi kerusakan pada laptop gitu kan. Nah, jadi sedangkan file hasil PHP ini dia menjalankan proses inferensi menggunakan metode Foreign chaining tadi ini untuk menghasilkan diagnosa dari gejala yang dipilih oleh pengguna gitu kan. Jadi ketiga file ini sangat ketergantungan yaitu koneksi, diagnosa dan hasil itu sangat penting ya, sangat bagian inti banget untuk proses sistem ini. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.